Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Rizka Pradita Wardani, NIM 228. Saya akan menjelaskan mengenai bab 9, keamanan informasi. Kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dalam dan luar. Sistem informasi yang pertama hanya memiliki sedikit pelindungan keamanan, namun hal ini berubah pada saat Perang Vietnam ketika sejumlah instalasi komputer dirusak oleh para pemprotes. Keamanan informasi. Keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan pelindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Dan keamanan informasi kerahasiaan. Perusahaan melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada orang yang tidak berwenang. Ketersediaan. Tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi bagi pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem yang dipresentasikannya. Manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi aktivitas untuk menjaga sumber daya informasi tetap aman. Manajemen keberlangsungan bisnis, aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap berfungsi setelah terjadi bencana. Direktur keamanan sistem informasi perusahaan, orang yang bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi perusahaan. Direktur asuransi informasi perusahaan, orang yang akan melapor kepada CEO dan pengelola unit penjagaan informasi. Ancaman orang, organisasi, mekanisme, dan atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Jenis ancaman: virus, cacing, Trojan horse, adware, spyware. Risiko keamanan informasi didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggan keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi, pengungkapan informasi yang tidak otorisasi dan pencurian, penggunaan yang tidak terotorisasi, penghancuran yang tidak terotorisasi, dan penolakan layanan, modifikasi yang tidak terotorisasi. Persoalan e-commerce. E-commerce, perdagangan elektronik, telah memperkenalkan suatu perusahaan keamanan baru. Masalah ini bukanlah perlindungan data, informasi, dan perangkat lunak, tapi perlindungan dari pemalsuan kartu kredit. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Gartner Group, pemalsuan kartu kredit 12 kali lebih sering terjadi untuk para retail e-commerce dibandingkan dengan para pedagang yang berurusan dengan pelanggan mereka secara langsung. Manajemen risiko diidentifikasikan sebagai strategi untuk mencapai keamanan informasi. Pendefinisian risiko ada 4 langkah. Identifikasi aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Menyadari risikonya, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Kebijakan keamanan informasi dapat dilihat pada tabel berikut. Pengendalian adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Pengendalian teknis ada pengendalian akses, sistem deteksi gangguan, firewall, pengendalian kriptografis, pengendalian fisik, dan meletakkan pengendalian teknis pada tempatnya. Pengendalian formal dan informal. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi produsen, dan praktik yang diharapkan. Pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Pengendalian ini bersifat formal karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya.
dokumentasikan dalam bentuk tulisan dan diharapkan untuk berlaku dalam jangka panjang. Pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan dan manajemen. Pengendalian ini ditujukan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Mencapai tingkat pengendalian yang tepat. Ketika jenis pengendalian teknis formal dan informal mengharuskan biaya karena bukanlah merupakan praktik bisnis yang baik untuk menghabiskan lebih banyak uang pada pengendalian dibandingkan biaya yang diharapkan dari risiko yang akan terjadi, maka pengendalian harus ditetapkan pada tingkatan yang sesuai. Dengan demikian, keputusan pengendalian harus ditetapkan pada tingkatan yang sesuai. Dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintah dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditunjukkan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Beberapa standar ini berbentuk tolak ukur yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai penyedia strategi alternatif untuk menjamin risiko. Meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Perusahaan harus mencanangkan kebijakan manajemen keamanan informasi sebelum menempatkan pengendalian. Kebijakan ini dapat dibuat berdasarkan identifikasi ancaman dan risiko ataupun berdasarkan panduan yang diberikan oleh pemerintah dan asosiasi industri. Manajemen keberlangsungan hidup. Aktivitas yang ditunjukkan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi disebut manajemen keberlangsungan hidup. Pada tahun-tahun awal penggunaan komputer, aktivitas ini disebut perencanaan besar. Namun istilah yang lebih positif, perencanaan kontingensi, menjadi populer. Elemen penting dalam perencanaan kontingensi adalah perencanaan kontingensi yang merupakan dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan atau ancaman gangguan pada operasi komputasi perusahaan. Rencana darurat menyebutkan cara-cara agar menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Rencana cadangan perusahaan mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya fasilitas yang biasa hancur atau rusak sehingga tidak dapat digunakan. Rencana catatan penting adalah dokumen kertas dan media penyimpanan yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.